Warung makan kepunyaan Pak Darto dan Bu Rini dulunya adalah tempat favorit warga sekitar. Terletak di pojok jalan besar, strategis. Warung itu selalu dipenuhi pelanggan, dari tukang ojek, pegawai kantor, hingga pelajar atau mahasiswa yang sengaja mampir untuk mencicipi masakan rumahan Bu Rini yang terkenal lezat dan penuh cita rasa. Jam makan siang adalah waktu paling sibuk. Pengunjung harus rela antri demi mendapatkan tempat duduk. Bahkan ada yang sampai membawa kursi sendiri hanya agar bisa menikmati sambal terasi khas Bu Rini yang pedasnya nagih. Pak Darto, pria sederhana berusia 55 tahun, selalu menyambut setiap pelanggan dengan senyum ramah dan sapaan akrab. Ia tahu nama-nama langganannya, tahu makanan favorit mereka, bahkan hafal bagaimana mereka suka tehnya disajikan. Bu Rini yang berusia 5 tahun lebih muda adalah jantung dapur warung itu. Tangannya lincah mengolah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan yang bikin rindu. Ia tipe ibu-ibu yang cerewet tapi penyayang. Sering mengomel kalau pelanggan tidak makan sayur, tapi diam-diam menambahkan lauk ekstra ke piring mereka. Namun semua berubah dalam 2 minggu terakhir tanpa peringatan. Warung yang biasanya ramai mendadak sepi. Hari pertama mereka berpikir mungkin karena hujan deras. Hari kedua alasan yang sama. Tapi hari ketiga, keempat hingga ke-14 pelanggan nyaris tak ada. Kursi-kursi kosong, nasi sisa selalu dibuang, dan lauk yang biasanya ludes malah kembali tak tersentuh. Pak Darto dan Bu Rini hanya bisa saling pandang dalam diam, bingung dan cemas. Yang lebih aneh, makanan yang baru dimasak pagi hari belum sempat disajikan, tiba-tiba berbau asam seperti basi. Bahkan suatu hari ada seorang pelanggan tetap, Pak Ujang, yang pulang-pulang masuk rumah sakit karena keracunan. Ia mengaku makanan dari warungnya Pak Darto membuat dia muntah-muntah, padahal bahan yang digunakan semuanya baru dibeli dan diperiksa. Pak Darto mencoba berpikir logis. Ia menelpon para pemasok bahan makanan, bertanya apakah ada penggantian produk atau masalah pengawetan. Namun semua pemasok bersumpah tidak ada yang berubah. Bahkan ayam dan sayur yang mereka bawa berasal dari peternakan dan kebun langganan yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Tak habis akal, Pak Darto mengganti seluruh perlengkapan masak, wajan, panci, bahkan rice cooker. Tapi hasilnya tetap sama. Masakan tetap terasa aneh dan tak ada satupun pelanggan yang datang. Suatu pagi bahkan ada yang menuliskan kata "warung kotor" di tembok luar. Padahal Bu Rini membersihkan dapur dan meja setiap hari hingga mengkilap. Di tengah semua kekacauan itu, Bu Rini mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Bau busuk yang muncul setiap malam. Bau itu seperti bangkai hewan yang membusuk, muncul tiba-tiba saat warung sudah tutup dan lampu dimatikan. Ia mencarinya di selokan, di balik rak bumbu, bahkan membongkar lantai dapur, tapi tak menemukan apa-apa. Anehnya setiap pagi bau itu hilang seolah tak pernah ada. Beberapa malam, Bu Rini merasa seperti ada yang mengawasinya. Saat ia mencuci piring, bulu kuduknya berdiri. Kadang terdengar suara berbisik pelan di telinganya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menyembunyikan kecemasannya dari Pak Darto. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengintai mereka. Pada malam berikutnya, Bu Rini bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan dagangan. Saat membuka pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan baskom berisi ayam potong. Di sudut dapur, tersembunyi di balik tabung gas, ada bungkusan kain putih kecil yang tampak kumal. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membukanya perlahan. Di dalamnya, ada gumbalan rambut panjang, bunga melati yang sudah layu, dan sejumput tanah yang berbau amis. Semuanya dibungkus dengan potongan kain kafan yang sudah kecoklatan dan bau. Bu Rini menatap bungkusan itu dengan gemetar. Ia tahu ini bukan sekedar sampah. Ini bukan ulah anak iseng atau tikus got. Ia tumbuh di lingkungan Jawa yang kental dengan kepercayaan dan kisah-kisah ilmu hitam. Dan ia sadar apa yang ditemukan malam itu bukan pertanda baik. Dengan nafas berat, Bu Rini memanggil pelan suaminya, yang langsung berlari ke dapur dan terpaku saat melihat bungkusan itu. Pak Darto yang biasa tenang, kali ini hanya bisa duduk di kursi kayu, memandangi benda tersebut dengan wajah pucat. "Bu, siapa yang berani seperti ini, Bu?" gumamnya. Bu Rini menatap suaminya.
Matanya berkaca-kaca. Kita harus cari tahu, Pak, sebelum semuanya terlambat. Sejak Bu Rini menemukan bungkusan aneh itu di dapur, suasana di warung tak lagi sama. Bukan hanya sunyi karena sepinya pelanggan, tetapi juga karena hawa yang terasa berat dan menekan. Dada Pak Darto sering sesak tanpa sebab, dan udara di dalam warung kerap terasa pengap, meski semua jendela dan pintu sudah dibuka lebar. Pak Darto yang biasanya bangun pagi dengan semangat kini tampak lemas dan pucat. Ia mengeluh sakit kepala yang tak kunjung reda. Malam harinya, ia susah tidur. Saat tidur pun, ia sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Kadang ia bermimpi terjebak dalam ruang gelap, sendirian, sambil mendengar suara-suara aneh berbisik di telinganya. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami, namun terasa sangat mengancam. Bu Rini yang mencoba menenangkan diri, perlahan mulai merasa hal-hal aneh pula. Ia beberapa kali melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut-sudut ruangan, seperti sosok yang mengintip dari balik lemari atau berdiri di belakang pintu kamar mandi. Namun saat ia dekati, sosok itu lenyap begitu saja. Awalnya ia pikir itu hanya bayangannya sendiri, tapi makin hari makin sering muncul, dan tak hanya saat malam. Pernah suatu sore saat ia sedang mencuci piring, bayangan itu melintas begitu dekat hingga ia terjatuh karena kaget. Yang membuatnya makin khawatir. Pelanggan-pelanggan setia mereka mulai sangat menjauh, bahkan hanya untuk lewat di depan warung pun enggan. Mbak Sri yang dulu langganan nasi pecel tiap pagi sempat bilang bahwa ia merasa mual dan pusing hanya saat melangkah di depan warung. "Seperti ada yang menolak saya masuk," ucapnya lirih. Seorang tukang ojek langganan juga mengatakan hal serupa, bahwa ia melihat warung itu gelap dan menyeramkan meskipun matahari sedang terik. Bu Rini menyimpan semua kecemasan itu dalam hati. Sampai suatu sore, ia memberanikan diri menceritakan semuanya kepada tetangganya, Mbak Nur, yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari warung. Mbak Nur mendengarkan dengan serius, wajahnya tegang, lalu perlahan berkata, "Rin, ini bukan urusan biasa. Aku kenal seorang, namanya Pak Hashim. Beliau sering bantu warga yang diganggu hal-hal gaib. Kalau kamu percaya, panggil beliau, minta tolong." Bu Rini sempat ragu. Ia tahu suaminya bukan tipe yang mudah percaya, padahal mistis. Tapi ketika malam itu Pak Darto menggigil keras, tubuhnya panas seperti terbakar, tapi suhu badannya normal. Ia tahu ini sudah melewati batas kewajaran. Keesokan paginya Bu Rini membujuk suaminya dengan pelan, "Pak, kita sudah usaha dengan logika, ganti panci, ganti bahan, bersihin warung tiap hari. Tapi tetap aja kayak gini. Mungkin ini waktunya kita ikhtiar cara lain." Pak Darto hanya diam. Matanya tampak sayu. Tubuhnya lebih kurus dari 2 minggu lalu. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk pelan. "Kalau ibu yakin, ayo kita coba, Bu." Siangnya Mbak Nur datang bersama seorang pria berusia sekitar 40-an, berwajah tenang dengan sorot mata tajam. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tatapan matanya menyapu seluruh ruangan saat ia melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai warung, Pak Hashim menghentikan langkahnya sejenak. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang. "Tempat ini tidak bersih," ucapnya dengan suara berat namun mantap. Ia melangkah ke tengah warung, kemudian berhenti di dekat meja tempat Bu Rini biasa memotong sayur. "Sudah berapa lama seperti ini, Bu?" tanyanya tanpa melihat siapapun secara langsung. Bu Rini menjawab, "Hampir 1 bulan, Pak, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang tak selesai-selesai." Pak Darto hanya menatap lantai. Kedua tangannya menggenggam lutut dengan gemetar. Ia tak bicara sepatah kata pun. Pandangannya kosong, seperti menatap jauh ke dalam kekosongan. Pak Hashim berjalan perlahan ke dapur. Saat melangkah melewati pintu dapur, lampu di ruang makan tiba-tiba bergetar dan padam sendiri. Tak ada angin, tak ada sentuhan, hanya mati. Bu Rini tersentak dan Pak Darto spontan berdiri, wajahnya panik. Pak Hashim tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya mengangguk kecil dan berkata lirih, "Insya Allah kita akan cari jalan keluarnya." Saya mulai
Dari yang ringan dulu, kita ikhtiarkan dengan ruqyah dan doa. Selebihnya kita serahkan pada Allah, berserah diri, ujar Pak Hashim menatap lembut ke arah keduanya. Bu Rini hanya mengangguk. Tangannya gemetar saat meletakkan botol air mineral di dekat sajadah yang dibentangkan di tengah warung. Sementara itu Pak Hashim duduk bersila, meluruskan niat dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan tenang. Baru beberapa ayat dibacakan, angin mendadak berhembus dari arah belakang. Padahal semua jendela tertutup. Tirai melambai pelan dan lampu neon yang sebelumnya menyala terang perlahan redup lalu padam seketika. Seperti ada benturan energi yang dahsyat. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Pak Darto yang sedari tadi diam, tiba-tiba menjerit keras dan tubuhnya terguncang. Ia memegangi pundaknya yang seperti terbakar, lalu muntah. Bukan muntah biasa, tapi darah hitam pekat yang menyembur dari mulutnya, memercik ke lantai keramik putih. Ya Allah, astagfirullah, seru Bu Rini panik. Mencoba menolong, namun langkahnya tertahan ketika matanya tertuju ke dapur. Di sana, berdiri sosok perempuan tua berambut panjang. Bajunya compang-camping dan matanya merah menyala. Ia berdiri diam mematung, tapi tatapannya tajam menembus hati. Bu Rini tak sempat berteriak. Dunia seakan berputar dan ia ambruk di tempat, tak sadarkan diri. Pak Hashim tetap tenang. Ia tidak menghentikan bacaannya. Justru suaranya makin lantang. Ia mengambil sebotol air yang sudah didoakan dan memercikannya ke arah Pak Darto yang langsung terguling dan menggigil hebat, lalu terdiam seperti tertidur. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali dan angin berhenti. Seolah semuanya kembali seperti semula, tapi udara masih terasa berat. Bu Rini siuman beberapa saat kemudian. Matanya sembab dan ia merangkul suaminya yang masih lemas di lantai. Untuk awal, cukup sampai di sini dulu, kata Pak Hashim sembari menatap keduanya penuh empati. Saya sudah pastikan kalian terkena santet penutup usaha, Pak, Bu. Hah? Penutup usaha? Tanya Pak Darto dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Iya, jawab Pak Hashim pelan. Jenis ini tidak menyerang langsung ke tubuh, tapi menyerang sumber rezeki. Biasanya dikirim karena rasa iri, dendam, atau kebencian yang mendalam. Efeknya bisa seperti yang kalian alami sekarang. Usaha yang dulu ramai jadi sepi, makanan cepat basi, pelanggan enggan datang, bahkan bisa berakibat pada sakit fisik. Bu Rini menangis pelan. Ia menatap Pak Hashim dengan wajah bingung dan ketakutan. Siapa yang tega melakukan ini, Pak? Kami tidak pernah menyakiti siapapun. Saya tahu kalian orang baik, ujar Pak Hashim lembut. Tapi, jadi orang baik saja tidak cukup. Kita tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti. Dan biasanya santet dikirim lewat perantara dukun, dan pengirimnya tidak akan mengaku. Kita harus mencari petunjuk lewat hati yang tenang, bukan prasangka. Pak Darto diam beberapa saat, lalu berbicara dengan pelan. Sepertinya ada satu orang yang saya curigai, Pak. 2 bulan lalu, ada tetangga kami, Pak Yanto, yang buka warung makan juga. Persis, masih di daerah sini juga. Dulu, dia sering mampir ke warung kami. Tapi sejak usahanya buka, warung kita justru makin sepi. Anehnya warung dia selalu ramai sekarang. Pelanggan pada pindah ke warungnya Pak Yanto. Bu Rini terkejut. Iya, ia ingat Pak Yanto dan istrinya, Bu Sari. Dulu Bu Sari pernah kerja di warung mereka sebagai pembantu dapur, tapi keluar karena masalah yang tak enak untuk dikenang. Pak Hashim mengangguk pelan. Ya, bisa jadi itu petunjuk, tapi jangan jadikan prasangka sebagai kesimpulan. Dendam yang mengendap lama bisa memicu kebencian luar biasa, tapi kita tetap harus hati-hati dalam menilai orang. Pak Darto menghela nafas panjang. Saya bukan ingin menuduh, Pak, tapi memang sejak Bu Sari berhenti kerja, hubungan kami jadi renggang. Dan beberapa hari lalu saya lihat dia lewat depan warung, seperti melempar sesuatu dengan air, tapi tidak menyapa sama sekali. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Pak Hashim berdiri merapikan sajadahnya. Baik, saya butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan penyelesaian masalah ini lebih dalam dan beberapa metode pembersihan tempat. Sementara itu, kalian jangan tinggalkan warung ini terlalu lama. Banyakkan baca Al-Quran, serta jangan panik.
Iman yang goyah bisa membuka celah untuk gangguan berikutnya. Ayat yang kalian baca, surah Al-Baqarah. Ia menatap keduanya dengan tegas. Ingat, yang kita lawan bukan hanya ilmu hitam, tapi juga niat jahat dari hati yang kelam. Kalau kita hadapi dengan niat baik dan keyakinan kuat, insya Allah akan terbuka jalan keluarnya. Pak Darto dan Bu Rini saling menatap. Mata mereka masih menyimpan ketakutan, tapi juga mulai terisi dengan sedikit harapan. Mereka sadar perjalanan ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Tapi untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, mereka tidak lagi merasa sendirian. Hari itu matahari mulai redup, di luar langit mendung menggantung. Namun di dalam warung, secercah cahaya baru mulai tumbuh, meskipun harus melewati kegelapan yang belum berakhir. 3 hari berlalu sejak Pak Hasim pertama kali menginjakan kaki di warung milik Pak Darto. Dan sejak saat itu, suasana di dalam warung tak pernah benar-benar tenang. Udara di dalam terasa tebal dan pengap, meski semua ventilasi dibuka. Aroma masakan Bu Rini yang biasanya harum, kini tak tercium lagi. Yang ada hanya hawa dingin menusuk tulang, dan perasaan diawasi yang membuat bulu kuduk berdiri setiap saat. Hari-hari itu pembelinya berasal dari luar, mungkin yang dari perjalanan jauh, bukan pelanggan-pelanggan tetap. Pak Hasim datang pagi itu dengan membawa perlengkapan khusus. Air yang sudah dibacakan doa, seikat daun bidara, garam krosok, dan beberapa perlengkapan lainnya. Ia meminta agar warung dikosongkan dulu, pintu dan jendela ditutup rapat. Pak Darto dan Bu Rini menurut tanpa banyak tanya. Mereka tahu ini bukan ruqyah biasa, ini adalah ruqyah besar, tahap yang lebih dalam untuk membersihkan segala gangguan yang bersarang. Sebelum memulai, Pak Hasim meminta Pak Darto untuk menjalani mandi ruqyah menggunakan air bercampur daun bidara dan garam, sambil membaca niat pengusiran jin dan perlindungan diri. Sementara itu Bu Rini diminta berpuasa selama 3 hari sebagai bentuk pembersihan batin. Setan dan jin itu suka pada hati yang lemah, tubuh yang kosong dari zikir, dari ingat kepada Allah, ujar Pak Hasim sebelum memulai. Ketika ruqyah dimulai, suasana langsung berubah. Ayat-ayat suci menggema dalam ruangan, dibacakan dengan suara lantang dan mantap. Pak Hasim duduk di tengah ruangan, sementara Pak Darto dan Bu Rini duduk bersila di belakangnya, berdoa dengan tangan gemetar. Tak lama setelah bacaan dimulai, terdengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Suaranya lirih, seperti sedang meratapi nasib. Bu Rini langsung meremas tangan suaminya. Wajahnya pucat pasi. Pak Darto hanya menunduk, mencoba tetap fokus, meski keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Tangisan itu semakin keras, lalu tanpa peringatan, salah satu kursi kayu di dekat jendela bergerak sendiri, bergeser perlahan, lalu terguling dengan bunyi keras. Pak Hasim tak menghentikan bacaannya, malah mengeraskan suaranya, membaca ayat kursi, disusul dengan Al-Baqarah ayat terakhir. Lalu hal paling mengejutkan terjadi. Dari arah dapur terdengar ledakan kecil dan Bu Rini menjerit. Api tiba-tiba menyala dari kompor yang padahal tak digunakan sejak pagi. Api itu bukan api biasa. Warnanya biru kehijauan dan menyebar dengan cepat, namun tidak membakar apapun. Api itu seperti ilusi, nyata namun tak menghasilkan panas. Api gaib. Pak Hasim berdiri dan membaca ayat pengusir jin jahat sambil memercikan air ruqyah ke arah dapur. Api itu mengecil, lalu padam seperti tertiup angin. Tangisan pun hilang seketika. Namun suasana mencekam masih menggantung di udara. Pak Darto mulai mengerang, tubuhnya bereaksi, menggigil, dan matanya menatap kosong. "Pak," panggil Bu Rini panik, tapi suaminya tak menjawab. Matanya terbalik, hanya putihnya yang terlihat, dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara manusia biasa. "Aku disuruh untuk menghancurkan warungmu dengan imbalan darah manis." Pak Hasim mendekat cepat, meletakkan tangan di pundak Pak Darto, dan membaca ayat ruqyah dengan keras. Pak Darto meraung, tubuhnya terangkat beberapa senti dari lantai, lalu terhempas kembali. Air liur bercampur busa keluar dari mulutnya, dan ia berteriak, "Ampun, tapi ini belum selesai. Ampun!" Bu Rini menjerit, air matanya mengalir. Ia tak tahu harus berbuat apa selain terus membaca surah Yasin seperti yang dianjurkan.
Di sudut ruangan, sesekali terlihat bayangan hitam melintas, cepat dan samar. Pak Hasyim tampak tetap tenang, tapi wajahnya kini mulai tampak lelah. Setelah hampir 1 jam, Pak Darto perlahan tenang. Nafasnya berat, namun ia mulai sadar. Ia menatap istrinya dengan mata merah dan berkata lirih, Aku lihat dia, Bu. Dia yang dulu, Bu. Seseorang itu. Ucapan itu mengunci ruang dengan keheningan. Nama itu akhirnya disebut. Bu Rini gemetar. Ia tahu memang ada luka lama yang belum sembuh. Mantan pegawai warung mereka yang diberhentikan karena kasus pencurian uang, dan sekarang membuka warung bersama suaminya. Dan kejadian itu sudah beberapa bulan berlalu. Mereka tak pernah saling bicara lagi sejak saat itu. Pak Hasyim duduk kembali, wajahnya serius. Kejadian barusan adalah bentuk komunikasi langsung dari jin yang dikirim. Mereka menyebut nama pengirimnya. Biasanya jin tidak akan menyebut asalnya kecuali kalau perjanjian mereka dengan pengirim sudah melemah. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dan akan keluar. Tapi kenapa harus begini, Pak? Tanya Bu Rini lirih. Karena dendam itu masih terbuka. Mungkin apa yang terjadi dulu tidak sepenuhnya selesai. Dalam ilmu hitam, santet akan semakin kuat jika disertai niat yang konsisten dan perasaan sakit hati yang sangat dalam. Pak Darto menunduk. Ia teringat betapa marahnya seseorang itu waktu itu. Ia memang terbukti mengambil uang kas, tapi dipecat di depan pegawai lain tanpa diberi kesempatan membela diri. Ia ingat tatapan orang itu yang penuh amarah dan rasa malu. Saya sarankan, lanjut Pak Hasyim, kalian menyelesaikan masalah ini secara langsung. Temui orangnya. Kalau memang ada yang belum selesai, selesaikan secara baik-baik saja. Minta maaf bila perlu, karena kadang bukan ruqyah yang menyembuhkan, tapi ketulusan dari hati dan keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Bu Rini menatap suaminya. Air mata sudah membasahi pipinya. Ia tahu Pak Hasyim benar. Mereka bisa terus mengusir jin dan melakukan ruqyah setiap hari. Lah, tapi kalau akar masalahnya tak dicabut, serangan akan terus datang. Hari mulai menjelang sore. Matahari menyelinap di antara tirai, memberikan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya suasana sepanjang hari itu. Di lantai, botol-botol air ruqyah masih ada, daun bidara layu di sudut meja, dan bau buhur masih menggantung di udara. Pak Darto duduk bersandar di dinding. Tubuhnya masih lemah, tapi kali ini dalam sorot matanya ada keteguhan. Bu, kita harus temui mereka besok. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Kita akhiri dengan cara yang benar. Bu Rini mengangguk. Meskipun masih takut, ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh. Tidak untuk membalas, tapi untuk melepaskan. Pak Hasyim tersenyum tipis. Keputusan yang bijak. Insya Allah ini akan menjadi awal dari akhir semua gangguan ini. Angin sore menghembus pelan dari sela-sela jendela, seolah membawa harapan baru di warung Pak Darto yang telah melewati badai gaib. Kini tumbuh tekad untuk berdamai, bukan dengan kegelapan, tapi dengan luka lama yang belum sembuh. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di rumah Pak Yanto dan Bu Sari. Konon mereka adalah pengirimnya, tapi mereka siap karena menghadapi rasa sakit dan berdamai dengan masa lalu jauh lebih berani daripada sekedar menunggu takdir memburuk. Sore itu langit mendung saat Pak Darto dan Bu Rini berjalan pelan menyusuri gang menuju rumah Pak Yanto dan Bu Sari. Hati mereka berdebar, bukan karena takut, tapi karena campuran antara was-was dan harapan. Di tangan Bu Rini ada sebuah bingkisan sederhana berisi kue dan buah sebagai bentuk niat baik. Tak ada maksud untuk menyuap atau mencari belas kasihan, hanya ingin datang sebagai sesama manusia dengan niat menyelesaikan luka lama yang belum sembuh. Rumah Pak Yanto berdiri tenang di ujung gang. Cat temboknya masih baru, tanda usaha mereka sedang berkembang pesat. Saat pintu diketuk, Bu Sari yang membukakan. Wajahnya terkejut saat melihat siapa yang datang. Sesaat ia tampak ingin menutup pintu kembali, namun terhenti saat melihat wajah lelah dan tulus Pak Darto. Kami datang baik-baik, Bu, ujar Bu Rini lembut. Boleh kami bicara sebentar? Pak Yanto muncul dari dalam, wajahnya langsung berubah tegang. Kalau kalian menuduh sesuatu, lebih baik pergi. Kami tidak terima difitnah. Kami tidak datang untuk menuduh siapapun, Pak, sahut Pak Darto dengan cepat.
Kami cuma mau menyelesaikan apa yang pernah terjadi. Kalau bisa kita sudahi semua yang bikin kita saling menjauh." Suasana hening. Pak Yanto saling pandang dengan istrinya, lalu mengangguk perlahan dan mempersilahkan mereka masuk. Akhirnya, percakapan dimulai dengan tegang. Pak Yanto membela diri, mengatakan bahwa mereka tak pernah mengganggu siapapun. Ia mengaku tak tahu menahu soal santet atau dukun, tapi Bu Sari hanya diam, menunduk. Air matanya mulai mengalir, lalu ia berdiri dan pergi ke dalam kamar. Tak lama ia kembali membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu di depan mereka. Di dalamnya ada potongan kain kafan, bunga melati kering dan botol keris kecil berisi cairan hitam. Ini yang saya dapat dari dukun waktu itu," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. "Saya marah waktu dipecat, saya sakit hati, dan saya nekat melakukan penglarisan di warung saya, warung yang sama dengan ibu dan saya. Lalu saya mengirim guna-guna ke warung Bapak Darto supaya warung sampean sepi dan para pelanggan berpindah ke warung kami. Tapi efeknya malah meluas. Saya kira cuma bikin warung sepi saja, Pak, tapi nggak nyangka sampai sampean sakit, Pak Darto, dan semua menjadi gelap." Bu Rini menahan nafas lalu menggenggam tangan suaminya. "Iya, kami juga minta maaf, Bu. Cara kami memecatmu dulu mungkin kasar dan fitnah mencuri uang itu tak manusiawi. Kami hilaf. Kami ingin meminta maaf semua yang terjadi. Itu juga salah kami juga. Kami datang bukan buat balas dendam. Kami cuma minta agar semuanya berakhir. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya." Bu Sari menangis. Ia menunduk dalam dan mereka pun saling memaafkan. Setelah prosesi saling memaafkan itu, beberapa hari kemudian, kondisi warung Pak Darto perlahan membaik. Pelanggan-pelanggan pada datang kembali. Bau busuk hilang, makanan tidak lagi basi. Di sisi lain, Bu Sari dan Pak Yanto menjalankan usahanya dengan sehat tanpa embel-embel dari dukun. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga menghibur. Tony Fs pamit. Wassalamualaikum.